awal mula bisnis karena kesotoyan. Gitu sih. Kirain gampang gitu Kirain ya. gampang, ternyata salah ngukurnya. Harusnya di pinggang, malah di bagian. Aswin. Yo. Uyo, gimana kabarnya, Bos? Alhamdulillah baik. Gimana coach, sehat coach? Sehat. Saya hari ini pengen ngobrolin soal Waltz Wallet. Iya. Sejarah Waltz Wallet. Kok bisa sampai ekspor? Ada di mana-mana, ada di Filipina, ada di Malaysia. Dan ternyata ngetren juga karena saya punya klien di Malaysia. Saya punya klien di Filipina. Banyak yang pakai. Waduh, alhamdulillah. Banyak yang pakai. Jadi saya pas lagi coaching, Afifah ngomong Waltz Wallet, saya jadi inget, iya mereka punya ini kan buat ID card. Ya. Pakai ini kok familiar gitu. Karena kan brandnya kan ini ya, colorful ya warnanya. Betul, warnanya warna colorful. Gue bilang ini kayak gue kenal. Saya pikir ini brand luar. Walah. Karena namanya Waltz Wallet. Cerita gimana? Jadi kalau Waltz dulu ya. Ya. Jadi Waltz dimulainya dari 2015. 2015 itu waktu masih semester 7. masih sekolah. Kuliah. Asik. Iya, jadi masih semester 7. Kan udah akhir-akhir ya. Di situ mikir, karena emang dari awal saya tuh kupu-kupu kuliah. Karena apa? Karena dari awal memang sambil bisnis. Gitu. Jadi kupu-kupu malam. Siang. Kalau malam jualan ngadmin. Jadi karena dulu kupu-kupu, karena sambil bisnis juga, nah 2015 ini bikin si Waltz ini. Jadi supaya karena kuliah juga udah nggak terlalu padat, nah kayak di situ coba bikin kira-kira apa ya, produk yang dirasa beda dari market yang udah ada. Nah makanya di situ kepikiran waktu dulu pengen bikin produk yang nggak umum. Contohnya apa? Kalau yang umum itu biasanya dari 2013 sampai 2016 biasanya tas. Nah coba kita split deh, dari tas ini apa yang bisa kita cari perbedaannya. Nah turunan dari tas sebenarnya kan masih satu kategori di dompet. Nah pas saya searching ternyata di dompet ini belum banyak nih pemainnya. Kalaupun ada pasti bahannya kulit atau imitasi dong. Iya. Nah itu dia yang bakal diambil jadi satu problem dulu, dimana dari dulu kayaknya kalau ngomongin dompet pasti kulit atau imitasi. Iya. Nah di situ coba nih dicari dulu apa nih perbedaan yang bisa kita ambil. Karena nggak mungkin dong bikin bisnis cuma bikin dompet tapi bahannya sama. Karena pasti nggak ada perbedaan atau nggak ada diferensiasi. Makanya dari situ dicoba dulu dicari bahannya apa yang bisa dipakai lagi. Ternyata ada nih bahan kakaknya atau bahan tas. Dimana bahan tas ini memang kan udah terkenal pasti kuat dong. Nggak mungkin bawa barang berat digendong tapi bahannya gampang jebol kan nggak mungkin ya. Betul. Kayak di aplikasi ini ke dompet. Ternyata dari looksnya wah oke banget. Nah karena dulu juga sambil semester 7 dibikin lah prototype dari desain. Nah dari prototipe itu coba tawarin nih ke teman-teman. Ternyata teman-teman responnya alhamdulillah cukup positif. Cuman ada sedikit kayaknya lebih baik gini. Nah itu ditampung nih saran. Makanya terciptalah si Waltz Wallet ini. I see. Gitu. Jadi waktu awalnya sebetulnya mencari yang berbeda dari yang sudah ada. Betul. Gitu ya. By the way ini bahannya bahan apa ya? Ini namanya kanvas. Bahan kanvas. Betul. Jadi kan kalau tas pasti bahannya kanvas nih. Tas bahannya kanvas. Dompet belum ada pada saat itu yang bahannya kanvas. Oh, I see. Kayak ransel atau tas cewek gitu ya? Lebih ke tas cowok sih. Tas cowok. Lebih ke tas cowok. Karena kan biasanya cowok bawa semua dimasukin dan itu tetap kuat. Jadi kita ngambil dari problemnya itu sih. Oh, jadi idenya mengambil dari bahan yang sudah ada dan dipakai oleh cowok, diaplikasikan ke dompet. Iya. Tapi gitu. ini target marketnya siapa? Nah, ini target market bisa dibilang cukup unik, di mana waktu pertama kali kita buat target marketnya cowok. Target marketnya memang cowok. Awalnya target marketnya cowok. Kita bikin cowok. Tapi seiring perkembangan si Waltz juga ternyata kok banyak cewek ya yang beli.
Nah, makanya di situ kalau dulu belum ada nih motif-motif yang kayak gini nih. Iya, iya, iya. Nah, makanya dari situ Jadi kita dulu coba modelnya polos-polos. hitam, coklat, navy, jadi polos-polos semua. Oh. Gitu. Makanya dari situ kita coba, karena yang belinya juga banyak cewek, dompet ceweknya juga ya paling baru 25% dari total produk, ya kita coba kembangin dompet-dompet cewek yang lainnya dan kita masukin inovasi yang baru yaitu motif. Di mana belum banyak juga waktu dulu, dan bisa dibilang belum ada dompet berbahan dasar kanvas yang bermotif. Makanya itu dari Waltz coba masukin dan alhamdulillahnya diterima dengan baik oleh market. Oke. Gitu. Kenapa kok kepikiran untuk bikin dompet? Latar belakang Aswin apa sebelumnya? Nah, ini nih kayaknya yang seru di sini ya. Sebelum bikin Waltz 2015, tadi kan cerita kalau kuliah itu kupu-kupu ya. Mana kupu-kupu berarti kalau lulus 2016 masuk 2012 nih. Nah, dari semester 1 udah pengen jualan. Jualan apa ya dulu ya? Nah, kebetulan ada banyak teman-teman di kampus. Karena dulu kuliah banyak teman-teman orang Jakarta, kan kuliah di Bandung ya. Banyak teman-teman orang Jakarta yang pengen bikin celana jeans, celana chinos kayak gitu-gitu. Di situ mikir bikin celana di mana ya Win? Banyak nanya karena kan asli Bandung ya. Nah, jeans untuk dijual atau jeans untuk dipakai? Untuk dipakai tapi custom. Oh. Dulu ada banyak, ya? Ada. Jadi di Bandung itu ada namanya Gang Tamim. Jadi Gang Tamim itu sentranya memang custom jeans. Orang-orang Jakarta kan pada nggak tahu ya, karena masih semester 1. Nah, di situ coba sini ke gua aja bikin. Ternyata ya sok bikin. Nah, sampai karena tahu di Gang Tamim, di situ pelajarin dulu tuh. Mas datang dulu ke Gang Tamim, coba dulu belajar ngeliatin tukang-tukang jahit ngukur celana tuh kayak gimana sih. Nah, dia ngukur pakai meteran, diukur pinggangnya, diukur insemnya, diukur pahanya, lutut sama kaki sama panjang. Di situ dicoba diliatin, nanya-nanya juga tuh ke tukangnya. Ternyata gini caranya. Dah aja. Gampang lah kayaknya ya, nyukur celana doang lah, nggak susah ya, cuman diginiin doang ke pinggang jadi. Datanglah teman yang mau bikin, sini gua ukurin, datang diukur, beres, masukin ke Gang Tamim, 2 hari jadi, diambil tuh barangnya, nih udah jadi bro, dicoba, harusnya kayaknya di ukuran dia 30, jadinya 36 karena salah ngukur. Itu dia awal mula bisnis karena kesotoyan. Gitu sih. Kirain gampang gitu. Gampang, ternyata salah ngukurnya. Harusnya di pinggang malah di bagian bokong ya. Bahaya ya salah ukur ya. Beda 6 size ya. Gitu. Jadi pertama kali bisnis backgroundnya itu gara-gara ada temen yang mau ngukur celana. Nah, dari situ modal awal waktu pertama 2012 itu dapat dari orang tua. Nah, karena ya bikin yang ngobrol-ngobrol simpel-simpel lah, Bu, pengen gini. Alhamdulillahnya walaupun orang tua itu bukan usaha, tapi alhamdulillahnya support nih kalau mau bisnis, karena ya mungkin positif lah ya. Iya. Disupport, dikasih modal awal 1 juta. Dimana buat yang tadi tuh bikin sampling, belajar, ngukur sama bikin labelnya di situ. Jadi modal 1 juta sebetulnya sudah bisa untuk mulai bisnis. Betul, bisa banget. Bisa banget ya. Karena apa? Bisa dipikirin mungkin dulu mikirnya bisa pre-order kayak ke teman-teman, karena marketnya waktu dulu masih yang gak mikirin STP lah ya dulu ya. Betul. Ada teman mau bikin celana, ya udah kita bikinin. Tapi sebetulnya itu sudah STP juga. Ya, udah segmentasi, udah targeting, udah positioning. Positioningnya adalah yang custom. Ya, betul. Targeting dan targetingnya adalah teman sendiri, ya kan? Segmennya adalah kelompok anak muda kuliahan. Nah, itu walaupun tidak ada teorinya, maksudnya walaupun tidak mengikuti teori, tapi sudah menjalankan teori yang benar. Iya. Nah, yang menarik adalah 1 juta waktu itu dipakai buat apa? Nah, 1 juta yang pertama dibikin sampling dulu, belajar dulu tuh, datang buat ngukurin celana di diri sendiri. Jadi celana semua, bermain awalnya tuh celana doang. Gitu. Jadi ya cuma celana aja, jeans sama chino, 2 itu aja. Chino. Iya. Main warna lah. Main warna di situ. Nah, karena awalnya targetnya emang teman-teman doang ya, di situ sih. Ya STP-nya ya mungkin bener ya di teman-teman itu. Cuman setelah belajar ada yang kesalahan yang kemarin, modal awal dulu ya bikin sampling sama bikin label. Sisa-sisa 100.000 buat
transport. Sisa 100.000 transport. Jadi habis tuh duit tuh. Habis buat sampling sama label, sisanya transport aja. Oke. Waktu itu brandnya apa? Namanya Engrave Denim. Engrave Denim. Iya. Bisa dapat nama Engrave dari mana? Googling aja. Gak tahu siapa yang punya, pokoknya gua Engrave Denim. Engrave, keren kan? ya, ambil gitu ya. Nah, gitu karena ngelihat googling kayak namanya apa ya, dari A jelek, dari B jelek, dari E Engrave. Tapi pas dicari-cari namanya artinya pahat. Mungkin bisa jadi gini, cocok logi ya. Dipahat di benak konsumen, denim. Cocokologi, keren. So, oke. Orang tua kerja apa? Orang tua dua-duanya di bank. Orang bank. bank, Oke. dua-duanya. Ya, jadi kalau orang tua sama keuangan bisa ngajarin lah ya. Ya, betul. Nata-nata laporan keuangan gitu. Oke. Betul. Pada saat sudah mulai bisnis celana, berapa lama bertahan tuh bisnis celana? Bertahan 2012 sampai ke 2016. Oh, lama juga ya? Lumayan 4 tahun. Karena yang awalnya memang marketnya itu teman-teman doang. Iya. Tapi ternyata setelah berjalan, ternyata market teman-teman itu terlalu sedikit. Karena ya teman paling berapa ya teman yang mau beli gitu celana. Iya. Nah, makanya dari situ coba 2012 masih zamannya Kaskus. Dijual keluar. Jual juga keluar. Jadi ketika teman-teman udah Itu punya, masih bicara custom ya? masih bicara Tetap custom. custom ya? Masih custom. Oh. Nah, kalau yang teman diukurin, kalau yang customer yang di online Suruh ngukur sendiri. Cuman ya itu yang di online bertahan custom cuman beberapa bulan aja karena memang banyak yang nggak sesuai. Itu lagi. Sebetulnya kalau melihat dari omset ya, modal 1 juta, omset rata-rata per bulan itu berapa? Dulu rata-rata per bulan sekitar 4 sampai 6 jutaan. 4 sampai 6 juta. Nah. Oh ya, balik modal banyak dong ya harusnya ya. Lumayan sih Lumayan sebenarnya ya. ya. Jadi ya sebenarnya dalam 1 juta itu dalam 1 bulan setengah udah bisa ngebalikin tuh. Betul. Nah, kalau harga pokok. Jadi kalau saya sekarang ke Tami masih ada tuh custom jeans. Masih ada. Kalau Masih sekarang terakhir 115.000 sekarang. 115.000. Dulu masih 85.000. Ongkosnya saja. Ongkos udah jadi. Udah jadi. Bahan dari sono. Bahan udah jadi dari sana. Jadi kita mau modelnya apa, gaya apa gitu. Ukurannya gitu. bisa ya? Bisa. Makanya yang gemuk, kurus, mau model apa, mau model lurus apa, short, straight gitu bisa Betul. di custom di situ ya. Tapi bahannya bagus. Bahannya bagus. Rata-rata kayak apa brand-brand juga banyaknya ngambil dari situ juga sebenarnya. Brand-brand yang udah lebih gede ya waktu dulu. 2 hari jadi tuh, 2 hari selesai. 2 hari selesai. Tapi kalau lagi lebaran ya jadi seminggu. Oke. Nah, lalu larinya ke pada saat beralih dari celana ke mana? Dompet. Ke dompet. Jadi apa tuh yang berarti sebetulnya ini tidak punya karyawan ya? Nggak ada karyawan kan? Enggak dong. Nggak ada Sendiri karyawan, dong. pokoknya modalnya marketing doang kan? Betul. Modalnya marketing, jualan, dapat order, lempar. Betul. Jadi kirim. Betul, gitu doang. Pinter ya. Iya. Pinter. Supaya nggak modalin duit 100% untung buat sendiri gitu ya. Untung buat sendiri. Oke, mantap. Cuma capek. Cuma ya capek. Capek biasa lah. Namanya nggak punya duit capek. Iya, Bener nggak? Bener juga. Nyari duit capek juga. Ya Tapi nggak? enakan cari Tapi duit. enakan capek cari duit. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya waktu pindah beralih ke dompet, apakah karena bisnisnya tutup atau gimana? Nah, di sini yang banyak pelajaran selama tahun 2015 ke tahun 2016 karena Waltz berdiri 2015, yang Engrave tadi denim tutupnya 2016. Jadi sebenarnya dalam 2015 ke 2016 dua bisnis Punya itu jalan. dua produk ya. Tanpa karyawan. Dua brand tanpa karyawan. Jadi berjalan sendiri. Nah, momen turn back-nya kenapa dari memutuskan Engrave ditutup, fokus di Waltz adalah karena kenapa sih dari saya bikin Waltz ini? Karena kita ngerasa 2012 bikin bisnis tanpa ada teori sama sekali, tanpa ada guru sama sekali, tanpa ada ya
yang nggak ada role model lah siapa-siapa. Makanya dari 2015 bikin Waltz ini melihat kesalahan-kesalahan di Uncraft Denim kemarin. Kesalahannya itu apa? Yang pertama adalah tidak punya segmentasi yang benar-benar dituju. Karena kan yang awal-awal ya, kalau secara teori tadi coach bilang memang udah ada, cuman kan itu mengalir aja ya, nggak kita konsep. Ya, nggak mengerti juga mungkin waktu itu ya. Betul. Makanya di situ bikin Waltz ini udah punya bekal bahwa segmentasinya siapa, lebih ke anak muda. Ya udah gitu dibenerin lah di situ. Makanya turunan ke produknya ya pasti harus ya bahan kanvas yang ini. Karena nggak mungkin dong bahan kulit, kan ya lebih cocok lebih ke arah ya 35 ke atas ya. Makanya anak muda kita bikin yang bahan kanvas yang ini. Terus targetingnya juga ya kita juga benerin umurnya yang bener-bener kita tuju. Jadi emang udah kita benerin siapa sih yang mau beli produk ini, disesuaikan juga nanti dengan turunan produknya. Sama yang menarik adalah dari positioning, di mana mungkin coach sama teman-teman di luar juga banyak nih yang nanya, jualan dompet doang emang banyak yang beli, emang banyak yang repeat. Bener. Banyak banget dari dulu sampai sekarang yang nanya kayak gitu. Cuman ini yang bisa dibilang the power of positioning. Kenapa dari Waltz ini bisa bertahan, bisa sampai sekarang adalah karena positioning Waltz itu kita jual dompet dengan packaging kayak gini. Kalau diketok-ketok nih keras dan cocok jadi kado. Nah, jadi ini yang jadi uniknya. Keren. Kenapa orang-orang mau pada beli lagi produk Waltz? Kenapa orang-orang mau repeat? Karena biasanya habitnya gini, orang udah beli dulu nih pertama buat dia, oh cocok, boxnya bisa ditaruh lagi di meja. Oh ternyata dari ngelihat sosial media ada campaign-campaign buat kado. Jadi habitnya pertama beli dulu buat sendiri, selanjutnya beli lagi kalau ada temennya mau ulang tahun, pacarnya atau suaminya mau ada anniversary, atau nanti ada wisudaan, pada beli-beli Waltz ini. Jadi repeatnya itu kita terus-terus berjalan. Ini bagus nih. Jadi strategi bisnisnya dipikirkan bukan untuk pemakai saja. Betul. Tapi juga untuk bahasa kerennya itu flywheel marketing. Flywheel itu berarti customer membeli, lalu kemudian karena dia puas, dia membeli lagi untuk orang lain. Ya. Jadi dia mempromosikan produk kita tanpa kita bayar. Nah itu dia, betul. Oke. Jadi yang benar-benar dari awal dibenerin. Kalau yang pertama nggak punya STP, sekarang kita benerin STP. Jadi kalau secara mengalirnya, oh bener juga ya, gue belajar teori bisnis, kepake juga nih. Jadi rupanya teori bisnis itu bukan teori ya? Bukan. Tapi Sebetulnya bener kalau itu kita ilmu sebenarnya. Ilmu, bener. Tapi cuman gimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu dulu adalah bisa yang pertama ya baca buku atau dari coaching dari guru bisnis, atau yang kedua ya asal turun aja nanti juga pasti ketemu. Lama-lama juga mentok-mentok kena juga gitu ya. Kena juga. Lama-lama juga belajar. Memang harus ke situ larinya. Iya, betul. Jadi belajar bisnis waktu itu dengan siapa? Nggak ada, bener-bener atau ikut dengerin motivator, dengerin ya lebih ke arah YouTube aja YouTube sih ya sebenarnya. Kalau ada guru-guru gitu nggak ada. Banyak kan dengerin siapa yang banyak menginspirasi? Coach Tom. Sebetulnya dari belajar dari YouTube juga bisa banyak ini ya, dong, bisa pasti. banyak pelajaran ya. Kalau sekarang sih lagi banyak ya Coach Tom, terus Pak Indrawan, Pak Bi yang gitu-gitu sih. Kalau sekarang lagi wah keren. Oke, sekarang Waltz Wallet udah dipatenin. Udah. Nah, bukan dipaten, udah dihaki, udah didaftarkan ya. Betul. Berarti namanya nggak mungkin ada yang ambil lagi, walaupun sudah ke luar negeri. Gimana ceritanya bisa ekspor? Nah, ini banyak juga yang nanya kalau misalnya ekspor gimana ya. Nah, sebenarnya nggak usah bingung sih kalau ekspor. Yang pertama dari marketplace boleh sebutin ya? Boleh. Nah, dari Shopee juga ada jasanya untuk ekspor ke luar negeri, kayak Shopee Vietnam, Shopee Filipina, Shopee Singapura. Jadi kita tinggal masukin aja ke Shopee, nanti otomatis bisa ke sana. Teknisnya gimana sih? Ada pendaftarannya. Jadi nanti isi link aja. Jadi dari link itu yang bisa kita masuk untuk dijual di luar negeri. Cuman dari segi ordernya nggak terlalu banyak kalau dari Shopee, karena memang mungkin udah segmentasinya di Indonesia kali ya marketnya. Kalau yang terjadi di Waltz. Cuman ini ada yang marketplace luar negeri yang bisa kita masukin produk. Contohnya ada Pinkoi namanya. Dia itu
Pinkoi. Jadi pinkoi.in kalau nggak salah. Dan di pinkoi.in ini adalah marketplace ya kayak marketplace Shopee, Tokopedia, cuman di Taiwan. Dan kita bisa masukin produk kita ke Pinkoi ini. Oke. Nah, jadinya kurang lebih nanti sistemnya gimana? Order retail sebenarnya, bukan order bulk beli gitu. Cuman ya lumayan karena market dia si Pinkoi ini memang sudah mengerucut. Marketnya itu adalah yang suka barang-barang kreatif. Jadi kalau ada pelaku-pelaku yang industri kreatif yang nonton, bisa juga bikin di Pinkoi ini, masukin produknya, nanti otomatis bakal di listing dan market mereka gede. Ada di Hong Kong, Taiwan, Filipina, Singapura banyak. Jadi walaupun base-nya dia di Taiwan, tapi pembelinya itu bisa di negara-negara ASEAN. Pantes. Nah, tapi pada saat kita masuk ke Pinkoi berarti kan kita masukin itu ya, foto-foto kan? Masuk foto. Betul. Pengiriman dari mana? Pengiriman dari sini. Dari sini ke negara yang bersangkutan. Ke negara yang bersangkutan. Di situ ongkirnya memang minusnya kita bisa jual harga lebih tinggi. Tapi minusnya ongkir ngikutin kurs dolar. Jadi kadang-kadang pas lagi kita ngirim kemarin bayar 200 ke Taiwan bayar 230.000, besok bisa jualnya dalam US dollar atau dalam rupiah? Dalam US dollar. Dalam US dollar. Jadi, itu ketentuan pajak dan seterusnya itu gimana? Yang ngatur siapa? Pajak kayaknya nggak ada ya, lebih ke potongan fee administrasinya aja dari jadi sana. Langsung dikelola sama Pinkoi berarti ya. Nanti pembayaran PayPal. Karena ada orang juga yang iklan Facebook, jadi iklan yang ditargetkan adalah luar negeri. Ya, betul. Ada kan? Ada. Nah, dan itu kan customnya kita yang ngurus sendiri tuh. Itu beda-beda tuh, Filipina, Australia, masing-masing tuh beda. Tapi dia memang sengaja membidik lewat Facebook. Pinkoi ini bukan Pinkoi, dia direct. Yang direct. Dia direct. Jadi dari Facebook dibidik iklannya ke Amerika. Misalnya ada yang jualan tas apalah, tas apa ditargetkan ke US yang di sini harga 100.000, di sana bisa jual 1 juta. 100 US dollar atau 90 US. Nah, tapi itu pengiriman pengurusan dokumen kayak ya custom harus dari masing-masing. Kalau ini langsung Pinkoi-nya yang manage ya. Pokoknya dipotong, kita langsung kirim gitu. Gitu. Jadi ya custom semuanya sih udah, pokoknya kita kirim ke sana udah tahu jadi. Oke. Berapa hari mulai dari order sampai customer terima barang? Kurang lebih nggak lama ya, karena itu pakai udara semingguan lah kurang lebih ya. Seminggu. Kayak kita pesan Amazon lah ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi berarti mekanismenya ada orang beli di Pinkoi, Pinkoi notifikasi ke kita, uangnya ditahan di sana dong. Uangnya ditahan di sana. Uangnya udah ditahan di Pinkoi. Betul. Kita kirim notifikasi ke Pinkoi. Iya, betul. Resinya. Ya, notifikasi ke Pinkoi. Pinkoi ya dia udah tahu, dipotong admin dan seterusnya, customer terima, udah selesai tuh siklusnya. Betul, uangnya dari Pinkoi transfer ke kita lewat PayPal. Itu kalau PayPal diblokir gimana? Ya, hancur ya? Hancur dong. Cuman kan ya buka lagi kan. Buka lagi. Kalau enggak ketahan duit kita situ ya. Oke. Sekarang si Waltz Wallet ini, apa strategi Waltz Wallet sehingga bisa menjadi ya, salah satu brand yang terkenal dan penjualannya juga cukup banyak ya. Penjualan waktu awal Waltz Wallet itu berapa banyak dan sekarang berapa banyak? Nah, mungkin cerita dulu di 2015 itu ya. Perbandingannya nih, kenapa dari Engrave-nya tutup, Waltz-nya itu bertahan. Dalam 1 bulan aja penjualannya bisa 90 piece waktu awal-awal 90 piece. 90 piece itu berapa salesnya? Omsetnya berapa? Omset dikali 150.000 ya sekitar 14 jutaan. Gitu. Itu awal tuh ya. Itu awalnya. Sedangkan yang Engrave ini dari 2012 sampai ke 2016
per bulan cuma 30. Makanya wih cepet bener ya. Makanya ini karena ya benar teori diaplikasiin cepat nih ininya si growth-nya. Makanya di situ mencoba engrave-nya itu ditutup, fokus ke walls. Dulu di awal-awal bisa ke 90 piece, sekarang alhamdulillah sekitar 12 ribuan satu bulan. Wow, 12.000 satu bulan. Serem ya. Dan itu pasarnya sudah sampai sejauh mana? Paling jauh jualan Waltz Wallet kemana? Kalau ke luar negeri sih ya itu sih ya paling jauh kita ke Hong Kong, terus Taiwan, Singapura, Malaysia, sama Filipina. Lebih di situ sih kalau yang paling jauh. Kemarin ada yang beli buat dijual di Arab juga ada. Dia tapi itu reseller bulk belinya banyak. Bulk purchase ya. Nah kalau di Indonesia ada toko. Kalau di Indonesia kita ini rada-rada banyak mikir juga sih sebenarnya saya, karena produknya itu kecil, nggak usah di fitting, nggak usah dicoba, ya kayaknya ya cukup toko-toko di kantor sih sebenarnya. Jadi lebih ke office store. Di office store ada. Cuman sekarang memang lagi kita tahap penggodogan, pengen nih kita bikin di luar kota, tapi sistemnya bukan toko dan ada yang jaga, tapi semuanya bakal full otomatis. Dan targetnya itu di stasiun-stasiun MRT, karena kita punya produk-produk yang kayak gini, yang lanyard ini, karena sesuai dengan target market di MRT. Banyaknya kemarin juga saya coba naik, ternyata kan banyak yang pakai ID card, kayaknya cocok banget gitu bikin di situ. Jadi bikin vending machine ya? Ya ketahuan nih. Kan sekarang udah mulai banyak skincare juga pakai vending machine. Pakai vending machine gitu. Ngomong-ngomong, jadi vendor vending machine di mana ya? Kemarin ada sih googling ternyata ada di Jakarta. Jadi ya lagi di tahap penempatannya mereka yang tempatkan berarti. Kita yang cari. Kita yang cari, kita yang nego lagi sama tempatnya. Nanti ya vending machine ditempatin. Cuman ya memang trikinya pakai vending machine ini costnya ada dua, cost tempat dan cost vending machine. Space-nya ya. Dan walaupun kecil, space-nya itu harganya kayak mahal karena disamain dengan mesin ATM. Ya. Jadi cost-nya itu lebih mahal daripada yang dijaga sama orang, karena penggunaan listriknya lebih gede, biaya yang lain-lainnya berapa lebih gede. Sih apanya biayanya vending machine? Sekitar. Jadi vending machine tuh harus bayar kemana? Ke jasa vending machine-nya. Ke jasa vending machine-nya karena dia yang kelola. Oke. Gitu. Dia kelola, kita bayar, dia akan mengelola maintenance-nya. Terus isi produk sama kita. Isi produk sama kita, cuma nanti kalau ada error, transaksinya gagal, dia yang standby. Oke. Ya bagi hasil lah ya. Bagi hasil. Tapi proyeksi penjualan vending machine ada nggak? Mereka bikin nggak? Bantu kita melakukan proyeksi. Proyeksi dia bikin, cuman kategorinya yang berbeda. Karena contohnya kayak minuman yang dia proyeksiin. Nah, satu hari minuman bisa keluar sekitar 150 piece dari vending machine, kayak kata dia gitu. Cuman kan maksudnya ini yang perlu di verifikasi ya. Karena industrinya berbeda ya. Kalau kita bikin di sana, apakah cocok apa enggak? Dan memang tantangannya banyak banget sih bikin vending machine itu. Kayak box ini terlalu gede kita masukin. Jadi kayak ini perlu kita pikir-pikir. Makanya skincare juga bisa. Kalau skincare bisa ya. Skincare bisa karena kecil. Minum-minuman tuh juga bisa ya karena volumenya kecil ya. Cuman kalau yang ini lebih tricky sih, harus kita pikirin lagi, banyak yang PR-nya sih. Jadi nggak bisa 1 bulan nge-planning jadi ya. Banyak banget sih yang harus kita pikirin di situ. Wow, keren. Wah, ini inovasinya sih bisa jadi dompet pertama yang dijual menggunakan vending machine. Betul. Ya. Jadi teman-teman, ternyata nggak semudah itu ya. Iya, betul. Biaya tempatnya berapa? Biaya tempat macam-macam. Kalau di Bandung di mall, kalau misalnya kita di Ciwok ya, kalau di Ciwok, di Gang Ciwok itu kalau sewa toko dijaga sama orang sekitar. Cuman kalau vending machine bisa sekitar jauh banget ya. Jauh ya. Belum biaya vending machine. Tapi kalau
kita punya stand, berarti stand kan itu mainannya ya. Iya, betul. Kalau stand karyawan gaji berapa? 2 shift? 2 ya mungkin sekitar Bandung 4 lah, minimal 4 orang ya. Iya, betul. Minimal 4 orang. 4 orang lebih dong. Ya kan? Untuk karyawan. Ini sama aja. Sama aja sih ya sebenarnya ya. Sama aja. Ini kan kalau itu udah termasuk listrik kan? Udah termasuk listrik. Udah termasuk listrik. Ini kalau karyawan belum termasuk pusing. Iya, betul. Kalau ini tahu jadi ya. Belum. Ini belum tapi itu belum termasuk loh Pak. Belum termasuk pusing. Belum termasuk bohong. Belum termasuk kehilangan, ya kan? Belum termasuk nanti mereka berantem. Kalau vending machine udah termasuk semua, termasuk apa namanya SDM-nya, udah termasuk maintenance-nya. Standby aja pokoknya. Pokoknya standby. Tapi yang harus diverifikasi adalah apakah produk ini memang bisa didesain untuk diaplikasikan ke dalam vending machine. Oke. Gitu. Jadi ya emang harus kita pikirin lagi sih packagingnya kayak gimana supaya yang lagi banyak dipikirin itu adalah ketika restock gitu tuh nggak terlalu sering. Nah, soalnya kan dia terbatas ya space-nya. Kalau misalnya kita masukin box segede gini, kemarin udah dihitung-hitung paling cuma masuk sekitar 80 piece. 80 piece. Berapa sih marginnya per piece? Coba kita hitung ya. Waduh, dibedah nih. Kira-kira per apa? Gross aja, gross marginnya. Satu lanyard ini aja. Satu lanyard ini. Nah, kalau dari segi HPP sekitar 35 sampai 40%. HPP-nya 30%, 40%. 35 sampai 40%. Berarti gross marginnya 60%. Ya, nah, kita anggap 50% lah ya. Karena ada itu. Jadi kalau misalnya kita 16 juta bagi 50%, sorry. 8 juta. Ya, berapa tadi? 52%. 50% aja. Ya, 50% ya. Omset harus 32 juta per bulan. Iya. Itu BEP. BEP ya. Ini kalau harga produknya berapa? 150 ribuan lah. 150 ribu. 200 piece. 200 piece per bulan ya. Make sense gak sih? Sebenarnya make sense sih, kemarin udah hitung-hitungan juga sebenarnya oke aja ya. Make sense ya. Cuman ya supaya operasionalnya bisa ini digerus. Kalau 30 sehari jual cuma 7. Ya masih oke sih ya seharusnya mah. Sehari jual 7. 24 jam masa sih nggak ada yang beli 7 ya? Iya, makanya itu. Apalagi kalau ada marketing, ada branding, ada gimmick. Betul. Cuman yang lagi dipikirin cost-nya bisa kita tekan kalau packagingnya kita kecilin. Jadi restock nggak terlalu sering. Karena restock kan tetap aja ada resource ya. Ada orangnya, ada juga bahan bakarnya kan, ngisi-ngisinya itu sih yang bisa kita reduce di situ nanti. Oke. Cukup menarik sih. Jual 8, jual 10 per hari aja udah untung ya. Untung sih harusnya. 10 per hari udah untung gitu sih. Nah, harusnya sekarang kalau misalnya kalau sama orang, kalau jual dengan SPG pernah coba nggak? Kalau yang di mall gitu belum, tapi pameran pernah. Pameran udah. Oke. Pameran satu hari bisa jual berapa? Pameran lumayan sih ya, karena kalau event kan trafficnya ada juga traffic, ada traffic. Jadi ya sehari sekitar 70 sampai 100 piece bisa sih. 70 sampai 100 piece karena dalam satu tempat, dalam satu waktu ya. Dalam satu waktu. Itu kalau hitungan kalau hitungan normal di mall yang ada sepi ada rame, kemungkinan besar katakan 1/4. 25. Ya 25. Ya 25 per hari. Ya harusnya sih. Mestinya sih make sense juga ya. Make sense ya. Iya. Kayaknya ini nih yang pengen kita genjot lah ya supaya inovasi ya sebenarnya, karena pusing saya coach ngelihat marketplace. Aduh. Kenapa? Isinya yang niru-niru produk saya semua. Aduh. Masa yang benar. Iya. Jadi ya kalau yang bajak pakai merek Waltz nggak ada. Cuma model-modelnya. Nah, itu yang jadi masalah. Gaya-gayanya, motif-motifnya,
penempatan labelnya sampai ini kan kalau misalnya dilihat sekarang kan udah ini ya, kita bikin motif yang nggak kalah lah ya nanti sama LV-LV-annya. Kita bikin motif-motif yang kayak gini nih. Nah, kalau dulu kita punya motif yang kotak-kotak gitu, yang kotak-kotaknya itu semua diikutin. Jadi kalau misalnya kayaknya monogram ya itu. Kita bikin monogram gini. Kalau dulu yang kotak-kotak itu kayaknya jadi standar orang mau bikin dompet kanvas, mau ngikutin waltz pakai yang kotak-kotak. Makanya ini di bulan Mei baru nih kita ganti karena kita ngelihat, waduh kalau masih pakai yang kotak-kotak pasti diikutin terus nih sama kompetitor. Makanya kita nggak bisa, kita harus bikin motif-motif yang monogram. Motif bekel itu ya. Motif kayak dari logo kita mainin lagi jadi kayak gini. Jadi yang alhamdulillahnya ini jadi nilai plus sih. Kita jual memang punya harga yang lebih tinggi daripada para kompetitor yang ngikutin model. Cuman ya dengan motif-motif ini bisa lebih naik jadinya. Iya, betul. Karena anak muda sekarang pakai begini dia bisa ada gengsinya juga ya. Orang senang tuh ada fashionnya ya. Tuh. Saya kalau masih ya sekarang bingung saya di marketplace nih emang saya ngeluarin apa dalam 1-2 bulan lagi udah ada produk yang saya bikin. Besoknya inovasi apa lagi, 1-2 bulan lagi udah ada lagi. Jadi penjualan 12.000 ini kebanyakan dari marketplace Indonesia berapa persen, ke luar negeri berapa persen? Karena luar negeri nggak terlalu banyak sih ya, mungkin cuma 3%-nya dari. Oh 3%, tetap masih gede market Indonesia dong? Masih gede market Indonesia, karena emang ya kita secara marketingnya full bidik market Indonesia. Cuman yang luar negeri itu bonus lah ya. Gitu. Nah, kalau waktu Tamim itu kan kita outsource. Pekerjanya. Kalau ini gimana sekarang? Ini rada unik ya. Sebenarnya outsource juga. Cuman kita punya ikatan batin dengan si outsource ini. Wih. Pesulap merah dong. Nah, ini yang jadi kunciannya. Karena tempat produksi kita ya full ngerjain waltz. Jadi nggak mungkin ada brand lain yang bisa ngerjain. Oh jadi dia ngunci ya, dikunci di kontrak gitu. Ikatan batin, coach. Ikatan batin. Dia nggak ada kontrak tertulis, nggak ada dari. Keren. Ya inilah the power of communication ya. Nah, gimana caranya bisa membuat orang setia itu gimana? Apa ya? Yang pertama ya mungkin kita harus mencoba untuk mengerti ya. Kayak misalnya dalam berbisnis saya tuh selalu menggunakan prinsip-prinsip yang syariah. Kenapa? Ya karena mencari keberkahan sebenarnya. Nah, contohnya apa? Banyak nih di fashion ini yang kalau mau bikin bayarnya mundur. Ya. 2 bulan sampai 3 bulan banyaknya gitu kan. Nah, di situ saya mikir, kalau kita bayar mundur, vendor ini udah mah jual harganya nggak bisa tinggi, marginnya tipis, dia pasti nyari duit kemana sih? Benar. Ya ke bank lagi kan. Benar. Nah ketika duitnya itu dari bank, produk yang dia setorin ke waltz-nya itu yang merupakan hasil dari bank. Kalau ini prinsip ya sebenarnya ya, tidak bermaksud menggurui siapa-siapa ini ya. Cuman ya kayaknya sih nggak akan berkah ya kalau bagi saya. Makanya di situ mikir gimana caranya supaya vendor ini bisa sama-sama maju, yaitu dengan cara ya pokoknya kita mau DP dulu di awal 50%, barang beres kita lunasin gitu. Jadi sistemnya benar-benar ya mereka tuh punya modal intinya. Mereka menikmati cash flow mereka, jadi nggak harus minjem duit dari mana-mana gitu ya. Itu keren. Jadi yang ya prinsip itu yang dibawa-bawa, yang ya kita ngobrol-ngobrol juga ya ternyata bisa nih punya prinsip-prinsip yang sama. Makanya vendor-vendor kita itu kalau misalnya ngerjain udah punya waltz, ya udah ngerjainnya yang waltz aja, jangan nerima dari yang lain. Makanya kompetitor itu banyak juga yang ngontakin ke vendor-vendor waltz, mau bikin dong kayak waltz. Wah udah nggak bisa, udah dikontrak bilangnya sama itu, padahal nggak ada kontrak. Bukan rahasia nih, nggak ada kontrak, tapi kontraknya batin. Kontrak batin. So jadi mereka ini institusi atau pribadi? Pribadi. Karena apa? Dompet ini beda, kayak baju, kayak tas. Di mana sih itu? Vendor itu di mana sih? Ada di Bandung. Kelompok gitu ya, kayak kelompok atau satu-satuan? Satu-satu sih sebenarnya. Nyarinya di mana?
tahu ya dulu. Ya kalau yang awal sih memang banyak. Kalau yang awal nyari-nyari dari internet yang awal-awal tuh. Ternyata semakin berkembangnya SeaWorld sendiri banyak yang nyamperin. Jadi ada ya orang yang bisa bikin begini tuh di Bandung, orang ya. Maksudnya ini bukan pabrik gitu kan ya? Iya, betul, bukan. Orang karena kalau dompet ini berarti masih handmade banget dong jatuhnya ya. Itu dia. Bedanya kalau misalnya rapi baju. Loh ini, asli loh. Kalau baju, tas itu bisa di skala garment. Dompet nggak ada yang bisa. Betul. Ini nggak bisa mass production ya. Nggak kayak orangnya harus banyak banget. Mesinnya juga harus bagus banget. Mesinnya harus bagus karena ya ini ditilep satu-satu, ujungnya ditilep, dilem satu-satu, nggak bisa ini pakai mesin. Jadi ya memang ada sulit sih emang kalau buat bikin ini. Jadi dengan skala produksi yang bisa tinggi, ya the power of communication dari tadi sih sebenarnya. Gimana caranya kita punya demandnya itu bisa terpenuhi, ya ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya sama vendor. Pernah nggak kondisi turun di pandemi? Di pandemi sempat turun nggak? Awal-awal ya, kan inget banget pandemi 2020. Iya. Maret. Itu gimana tuh? Maret, April sempat kerasa turun. Cuman untungnya terselamatkan oleh Lebaran. Iya. Karena Mei-nya juga Lebaran itu ya. Pas Lebaran kan takut juga ya sebenarnya, nyetoknya udah nyetok dari Januari. Walaupun nggak pulang kampung ya. Nggak pulang kampung makanya, tapi ya tetap takut. Tahunya pas udah bulan Mei, bulan puasa, ternyata penjualannya itu jadi all time high waktu dulu. Nah di situ mikir-mikir. Maksimal berapa waktu itu? Apanya? All time high-nya? Piece aja kali ya. Oh ya, piece. Piece-nya sih waktu dulu sekitar 7.000-an ya, tahun 2020. Saat itu. Jadi itu bisa 7.000 produk di 2020, itu jadi all time high-nya banget. Di bulan itu. Di tahun itu. Dari awal. Padahal pandemi. Makanya karena di Mei itu sangat bagus penjualannya, pede. Juni, Juli, Agustus, pokoknya sampai ke akhir tahun gas produksi. Alhamdulillah sampai sekarang masih bagus sih penjualannya. Bagaimana cara promosi marketing? Nah ini sebenarnya kalau dari Waltz ini bisa dibilang cara promosi adalah modal konsistensi. Nah, modal konsistensi itu adalah dari 2016 sampai ke sekarang, dari si Waltz nggak pernah berhenti untuk Facebook Ads. Jadi udah berapa tahun dihitung-hitungnya? 2016, 6. Apa tuh? Facebook Ads itu artinya nggak pernah target apa? Campaign-nya apa? Brand. Campaign-nya ya branding, terus awareness atau conversion. Lebih ke awareness sih. Jadi orang tuh harus banyak yang tahu dulu tentang Waltz ini. Karena bagi saya mikirnya gini loh. Ada brand-brand air mineral sampai sekarang masih ngiklan di billboard. Buat apa ya? Bener, masuk akal. Buat apa mereka ngiklan? Kita juga beli kok. Udah tahu, nggak usah dikasih tahu juga udah tahu gitu ya. Iya, makanya kan gitu kan. Benar. Buat apa mereka tuh ngiklan di billboard, padahal di pinggir jalan ada mau beli, tinggal beli. Nah itu mindset itu yang coba dimasukin. Kalau mereka aja masih ngiklan, produk kita tuh baru berapa persen orang sih di Indonesia yang tahu gitu. Makanya kalau misalnya kita nggak mau ngiklan, ya siapa yang bakal tahu produk kita sebenarnya. Jadi hanya awareness ya, berarti lebih ke reach ya. Lebih ke reach ya, ada beberapa campaign sih, reach-nya ada, yang conversion juga ada. Oke. Jadi macam-macam. Tapi sih paling banyak di 70-30 sebenarnya. 70 di reach, 30-nya di conversion. Oke. Kalau yang reach yang diiklankan apa? Lebih ke arah video. Macam-macam sih. Kalau dulu awal-awal foto, terus eranya juga 2016 sampai 2019 era foto masih oke. 2019 udah mulai era-era video, kita langsung main juga ke video. Jadi ya macam-macam, kita ngikutin zaman-zamannya aja sih sebenarnya. Oke, video, foto berarti campaign-nya ganti-ganti terus. Ganti. Nah, rumusnya apa? Nah, untuk yang reach itu misalnya kita punya produk nih. Untuk yang campaign-nya yang reach itu kita targetin bahwa udah aja sesimpel ID card yang bisa menampung segala kebutuhan kamu. Nanti ditaruh lagi, bisa taruh ID card, kartu sama uang. Udah sesimpel itu aja. Iya, benar. Nah, ini. Benar. Iya loh. Gile bener. Gue baru ngeh loh. Iya. Jadi ID card yang bisa taruh ID card, kartu sama uang. Jadi campaign-nya adalah ID card yang bisa menyimpan segala aktivitas kamu. Bener, ini ID card bisa masuk KTP,
kartu kredit, benar nggak? Iya, Ya, betul. ATM. Ya, Iya semua bener, saya tuh uang. dulu nyari dompet ya, yang selipan begini banyak. Karena Biar kartu kreditnya kartu. banyak. Hidup dari kartu kredit. 14 kartu kredit Waduh. saya. Iya, bener. Itu karena melarat lah, biasa kita. Jadi ada dompet, jadi uang Ada bisa uang. masuk ke sini. Kartu. Iya ya. Tuh, gitu. Jadi ya kalau dari segi funnelingnya gitu dulu. Awal-awal di reach kita targetin orang-orang supaya tahu dulu ID card buat segala kebutuhan kamu. Nanti kita bikin lagi iklan selanjutnya di mana Ini iklannya hero-nya nih ya. itu Ini pintu masuknya ya. bisa jadi pintu masuk yang ini. Paling banyak, paling fast moving ini ya. Paling fast moving yang ini. Oke, Gitu. terus Nah, di iklan yang keduanya kita bikin lagi detail-detail produknya. Jadi kalau pertama sih cuma lebih di fotonya aja. Yang keduanya kita udah mulai masuk video, di mana didemonstrasi ini penggunaannya. Uang yang masuk, ID card masuk, terus dikalungin. Jadi kita iklan yang kedua itu supaya apa? Supaya customernya itu terdidik oleh produk kita. Oke. Nah, yang ketiga baru iklannya itu kita masukin ke yang conversion. Kita kasih diskon 10% untuk pembelian produk ini. Jadi orang-orang secara funnelingnya kita bener-bener bidik. Gitu. Berapa banyak closing dari Facebook? Kalau dulu enak ya ngitungnya, karena di sebelum eranya marketplace, Facebook itu datanya itu kebuka dan belinya langsung di website. Ya. Kalau dulu bisa sekitar 70%-an 70% dari website. dari website. Sebelum 2020. Tapi ketika 2020 marketplace semua udah merajalela, orang-orang juga mungkin udah nyaman. Ya. Sekarang udah susah sih. Sudah tersebar ya. Sudah tersebar. Jadi awareness-nya dari Facebook, belinya di marketplace. Itu banyak begitu juga. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat data di Facebook, conversionnya berapa udah nggak valid sih sekarang Ya, karena betul, makanya yang betul. pengen kita Kecuali kalau nggak punya marketplace ya. ya betul, kecuali kalau nggak punya marketplace. Makanya yang pengen kita utamain sekarang, marketing yang kita lagi gencerin adalah awareness sebenarnya. Mau dimanapun yang penting orang tuh harus tahu ada produk Waltz ini. Oke. Berapa sih budget yang harus dialokasikan untuk mengiklankan produk ini? Nah, sebenarnya tergantung dari segi profitable ya, per margin berapa persen sih yang diambilnya. Cuman kalau misalnya di fashion secara margin kan minimal bagusnya itu 2 sampai 3 kali ya. 2 dari HPP. 2-3 kali HPP. Iya, rata-rata 2 sampai 3 kali dari HPP. Marketing. Bukan, harga jual. Oh Jadi iya, harga jual. Jadi ini marketingnya. Nah, kalau misalnya ngambil marginnya 2 sampai 3 Kali. marketingnya 10% maksimal. Oh, gitu. Berarti kalau omset 1M, marketing harus 100 juta tuh. Iya, gitu. Oh gitu. Berarti ini gede dong budget marketingnya. Lumayan lah. Gimana lagi ya? Orang-orang harus banyak yang tahu, coach. Iya, bener. Kalau dari sisi value, budget marketing Waltz ini berapa nilai ininya? Campaign-nya kalau setiap kali campaign. Per hari lah. Per hari kalau rata-rata dulu sih per hari bisa 2 sampai 4 jutaan ya Dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang ini sih yang lagi kita coba godok. Kita nggak bisa fokus hanya di Facebook doang kalau sekarang. Kalau dulu memang kenapa bisa di state 2 sampai 4 juta ya karena kita fokus di Facebook doang. Hanya satu. Tapi kan sekarang Facebook punya algoritma yang tidak mendukung privacy ya. Nah, mulai di situ tuh. Betul. Facebook Ads mulai pusing saya. Turun banget memang. mulai di situ. Nah, makanya tapi kalau untuk awareness masih sangat bagus. Awareness benar masih sangat bagus. Cuman ya untuk si conversionnya kecil dan relatif lebih mahal daripada 2020 sebelum. Google Ads pakai nggak? Google Ads kita enggak sih. Jadi ya lebih gimana caranya sih sekarang lagi pengen nambahin awareness di luar Facebook supaya orang-orang yang di luar Facebook itu bisa tahu. Sebetulnya kalau arahnya Waltz Wallet ke depannya seperti apa? Karena kalau kita di dunia fashion ya, mau nggak mau suatu saat harus punya offline store. Suatu saat. Mau nggak mau. Kenapa? Karena jadi gini, semakin brand itu dikenal, semakin brand itu
awareness-nya tinggi, apalagi awareness itu naik terus ya, makin lama makin tahu. Lalu kemudian kita nggak ada di mana-mana, pilihannya hanya 2, bermain sangat eksklusif. Jadi matiin tuh semua marketplace, sudah nggak boleh ada di marketplace. Stop, hanya boleh beli di tempat kita, menjadi sangat-sangat eksklusif. Betul. Itu pilihan yang pertama, seperti Supreme. Nah, betul. Bahkan ada penjualannya harus dibatas. Limited ya. Penjualannya harus dibatas. Jadi kalau ini ada cuma 20.000, udah 20.000 saja. Jadi kita bisa membuka sistem beli bekasnya. Ya, betul. Ya, Walls Wallet ini saya jual bekasnya. Ada terima, ada yang beli nggak, ada yang mau jual nggak. Jadi nyariin orang yang mau jual, supaya mereka bisa beli produk dengan brand yang dengan ini baru. Nah, yang membeli itu akan resell lagi. Betul. Ada resell value. Nah, kalau resell value itu orang mengerti, oh ya ternyata tidak ada di mana-mana, nggak apa-apa. Tapi mereka akan mencari reseller. Betul. Atau mencari orang yang menjual bekas. Yang menjual bekas juga bisa jual baru sih. Tapi kalau yang bekas ini yang limited item atau limited edition, harganya pasti lebih mahal yang bekas. Gitu. Dan membuat orang juga nggak mau jual. Nggak mau jual, kenapa? Nanti nunggu harga naik. Nah, kayak Adidas Yeezy dan seterusnya. Itu pilihan yang pertama, atau bermain eksklusif sekalian. Yang kedua adalah massal. Kalau massal modelnya seperti siapa? Zara, fast fashion. Jadi bermainnya itu harus ada di mana-mana, kelihatan di mana-mana, perputarannya tinggi. Tapi produknya itu harus terus-menerus keluar baru, inovatif ya, nggak boleh monoton. Nah, ketika itu berjalan ya, dia jalur besar itu beda nih. Kalau yang ini jalur besarnya itu naik vertikal. Kalau yang di sini jalur besarnya horizontal. Nah, Walls Wallet mau di mana mainnya? Yang kedua sih. Kedua ya, yang mau horizontal ya. Horizontal sih sebenarnya. Karena apa? Karena ya memang nggak ngebidik market yang nge-resell dan pengen yang tinggi ya harganya. Kita sih pengennya si Walls ini, dompet ini lebih ke arah harga-harga yang affordable aja lah, karena target marketnya juga kan lebih ke anak muda ya. Bener. Karena yang nggak cocok juga menurut saya sih untuk ngejangkau yang tinggi-tinggi. Cuman yang jadi harus ditekankan adalah pertama inovasi dari segi produk. Nah, produk-produk ini yang kalau sekarang misalnya ID card, ada phone wallet, terus juga ada dompet-dompet yang lainnya. Kedepannya kita juga harus inovasi lagi dong, produk apa ya. Kedepannya sih rencananya kita mau bikin sih alat-alat penyimpanan atau organizer kayak gitu. Nah, untuk dari segi marketingnya, kita sih punya prinsip go with the flow sebenarnya. Go with the flow. Karena apa? Sekarang di dunia online tuh cepet banget coach. Cepet banget. 2016 zaman Instagram Ads udah enak jualan, flow-nya udah ada. Malah di Facebook ya dulu ya, flow-nya udah ada, ada Instagram. Instagramnya naik. Instagram udah enak jualan, ada Shopee. Shopee lagi naik, ada TikTok. Ini dia yang bingung saya kan. Ada bikin live nggak? Bikin live kita jalan minimal 8 jam sehari. 8 jam sehari live. Wow. Ini yang ya kalau itu dari TikTok tuh. TikTok. Karena TikTok nggak bisa punya cara lain. Laku tuh ya. Alhamdulillah. Hebat. Nah, ini dia makanya kenapa punya prinsip go with the flow. Kalau misalnya kita pengen yang kayak Supreme tadi, yang pengen harga jual, kayaknya kita nggak bisa dong bikin yang kayak gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Hai teman-teman, gelombang kiri, gelombang kanan, nggak bisa. Itu kemarin udah bulan apa ya, abis lebaran itu yang jadi hektik-hektiknya, di mana di live TikTok kan itu harus nge-live. Kita challenge dulu dong ke anak-anak di kantor, coba nge-live, ternyata dapat hasilnya kurang bagus. Tapi karena saya punya prinsip, gue tuh harus tahu dulu kalau mau turun. Di situ nge-live tuh coach selama sendiri. Pernah sama tim, pernah sendiri, pernah berdua sama istri. Diajak ngejalanin nge-live sendiri. Selama 2-3 minggu supaya supaya tahu di situ.
nge-live teh harus kayak gimana, nge-live tuh posisinya harus kayak gimana, backgroundnya apa, produknya apa, cara masukin produknya gimana, ngepin produk ke apa, yang lain-lain itu harus kalau saya belajar sendiri. Dan ternyata alhamdulillah yang sebelumnya kurang bagus tuh waktu pas live shopping di TikTok, ketika saya mulai turun, alhamdulillah omsetnya langsung 50 kali lipat dari yang sebelumnya. Dari yang tim turun. Jadi kuncinya apa sih kalau di live TikTok? Pertama konsistensi, tiap hari harus nge-live, nggak boleh berhenti. Jamnya jam berapa? Jamnya random. Oh random. Random, harus kita coba terus. Dan sampai sekarang belum ada jam yang dirasa gitu ya? paling efektif, nggak ada. Karena ada juga jam 1 pagi saya nggak bisa tidur lihat TikTok, ada yang nge-live. Iya. Jualan lagi. Gue bilang siapa yang beli? Ternyata rame loh. Rame. Love. Tap. Iya, konsistensi tiap hari, terus juga background harus benar-benar kita perhatiin ya, harus menarik dong kalau mau jualan. Makanya kita nge-live-nya di toko tuh di kantor. Oh di kantor ada showroom ya. Yang awalnya pengen orang beli di situ, udah sekarang aja di live shopping dulu aja lah. Sambil kita lagi ngedevelop studio. Di situ backgroundnya harus bagus, harus menarik, produknya juga harus ada produk hook atau produk pemancing dengan harga yang lebih murah, supaya diharapkan bisa beli produk yang lebih mahalnya lagi, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau TikTok itu produknya disambungkan kemana? Ke TikTok Shop? Ke TikTok Shopnya. TikTok Shop, jadi paymentnya ke TikTok Shop juga. TikTok Shop juga. Lancar nggak sih itu? Sejauh ini sih lancar ya. Sejauh ini lancar ya. Dan kalau dirasa lebih suportif ya, karena lagi gencar-gencarnya kali ya. Iya. TikTok ini, jadi itu revenue paling gede tuh sekarang tuh dari TikTok. Karena duitnya kan, dia TikTok kan gratis, ya, aplikasi gratis, bisa shopping begitu. Instagram belum sanggup tuh. Dia masang keranjang kuning gitu. Ya, betul, keranjang kuning. Wah, bulan Mei itu paling hektik-hektik ya. Ketika udah berhasil, kan nggak mungkin ya saya terus yang nge-live ya. Betul. Coach, capek coach ngomong coach. Benar. Di situ makanya yang jadi challenge-nya gimana caranya kita bisa dapat talent yang menarik, atraktif, pintar ngomong, terus dan dapatnya harus secepat mungkin. Jadi habis bulan puasa itu jadi challenge banget buat anak-anak di kantor supaya live shopping bisa terus berjalan. Yang rekrut khusus atau rekrut dari yang udah ada? Nah, kalau yang sekarang in-house ada, banyaknya freelance. Kalau sekarang talent in-house live ada 1, live yang freelance ada 7. Freelance ada 7. Freelance dapat dari mana? Freelance biasanya dari anak-anak radio yang masih junior-junior. Oh. Itu biasanya anak radio itu di Bandung ada satu radio yang memang anak-anaknya itu apa ya gaul-gaul, good looking, cantik-cantik, cakep-cakep, kita hire. Pintar ngomong dong. Udah bayarnya pasti. Berapa ke mereka itu kalau freelance? Per jam. Bayar 1 jam berapa? 1 jam macam-macam sih ya, range-nya mulai dari ada yang 25.000 sampai ke 50.000-an juga ada. Tergantung dari orangnya yang bisa closing mana nih. Oh, jadi di itu juga harus dia dapat insentif nggak dari penjualan? Ada targetnya. Ada targetnya. Kalau target minimal jumlah tertentu bisa dapat 100.000 gitu misalnya. Dan itu fluktuatif nanti kita. jadi ada target angka segini kamu dapat 100.000, angka segini dapat sekian. Jadi semangat gitu. Juga dong ya. Jadi semangat juga. Jadi kita bikinin layering yang kayak gitu. Dan layeringnya juga kita setup berubah-berubah tiap bulan. Dari mana bisa dapat ide freelancer anak radio? Sebenarnya dari tim in-house sendiri sih sebenarnya ya, dimana dapat awalnya itu karena pernah jadi model waltz ini, model photoshoot. Ternyata pas ngobrol-ngobrol si model ini anak radio, mau nggak jadi live streaming host? Boleh deh dicoba kan. Cuman yang jadi challenge-nya adalah banyaknya anak-anak yang junior streamer ini adalah masih kuliah. Jadi kalau sekarang udah enak nih, talentnya banyak, nge-live bisa 8 jam, cuman kalau mereka lagi kuliah nggak bisa nge-live. Itu sih sebenarnya. By the way 8 jam tuh straight. Apa ada istirahat?
nggak nentu. Kadang-kadang ada yang straight kalau lagi ada campaign. Jadi 2 jam berhenti, 2 jam berhenti, 2 jam berhenti gitu. Iya gitu. Dan jamnya juga kadang ada jam 9 sampai jam 11, nanti ada lagi sore, nanti ada lagi malam, nanti ada lagi jadwal itu di-publish atau enggak? Ada, kita juga punya ini ya di Instagram. Jadi kita bakal ada live shopping. Ya. Gitu. Oke, setelah di-publish live shopping, diiklanin nggak? Pernah dicoba cuman nggak terlalu efektif ya. Di TikTok itu kan bisa beli follower ya, beli live follower, itu efektif nggak? Followers kemarin dicoba. Bukan live follower, yang itu loh, yang kalau kita mau live, live viewers. Oh, viewers. Kan beli viewers, ada kan? Ada sih, cuman dicoba nggak terlalu efektif sih. Karena lebih efektif organik berarti. Lebih efektif organik. Kenapa? Karena ketika kita bayar, orang itu hanya masuk pertama doang. Ditampilkan pertama aja ya. Tampilkan pertama. Udah gitu Rame 5 menit awal, berikutnya abis itu turun. Iya, sedangkan kalau organik kita bisa FYP di 1000 viewers. Ya kalau organik mentok-mentok turun-turun jadi 250, 300. Kalau berbayar ya kita bisa sampai tinggi, turunnya dia cepat. Oke. Jadi Waltz wallet TikToknya apa sih? Ada Waltz. Nah, lumayan lah, udah sering dan udah aktif banget sih. Waltz. Makanya go with the flow. Kalau udah di planning itu nggak bisa. Harus ikut TikTok. Itu ya, harus ikut. Ini Waltz aja kan? Waltz aja. Ini. Itu betul. Tuh lagi live. Ini lagi live nih. Lagi live. Nah ini Kojonya nih, live Kojo nih. Hah? Hostnya yang Kojonya kita. Banyak yang demen nama hostnya. Namanya Kojo. Namanya ya maksudnya jagoannya kita tuh. Namanya Najib. Banyak yang suka tuh sama dia. Banyak yang suka. Tuh. Jadi yang cari cewek-cewek juga pada suka lah ya. Iya, banyak yang suka produknya dan suka hostnya. Ah, ini yang dijual ini ya. Ini Helen Stellar Leo. Ya, betul. Dompet lanyard yang ini. Ya. 181.000. Harga normalnya berapa? Harga normalnya 200. Tuh, lumayan sih. Oke. Jadi di ininya kalau di mana? Kalau di studio pakai apa? Pakai handphone atau pakai itu kamera? Harus pakai. Kita pernah cobain pakai kamera, pernah pakai HP pernah, tapi seringnya pakai HP sih. Karena pakai lebih cepat ya, pakai HP ya ininya ya. Gitu. Bisa respons. Nah, ini ada triknya juga sih sebenarnya kalau mau live TikTok harus pakai iPhone, coach. Harus pakai iPhone. Modal lagi nih. Modal lagi nih. Dulu pernah udah hiring tim in-house. Dia harus menghadap ke ini ya, seperti dia live biasa. Jadi kamera harus bisa depan. Baca komen gitu ya. Nah, kalau itu kita pakai laptop. Jadi nanti ada software dari TikToknya. Live streaming. Jadi HP di sana, laptop juga ada di depan. Kalau mau baca komen dari TikTok, dari laptop, ngepin produk dari laptop. Jadi ada adminnya ya? Ada. Kadang-kadang ada admin, seringnya sih sendiri sih host itu. Laptop di jalan, laptop jalan, HP jalan. Jadi itu harus disambung atau sudah ada? Udah ada aplikasinya. Jadi pakai aplikasi yang berbeda di ini ya? Aplikasi TikTok dari aplikasi TikTok, tapi live-nya dari situ? Live-nya dari HP. Maksudnya pas live itu dia monitor gitu, dia bisa ikut monitor? Dari laptop. Oke. Gitu sih. Dan kenapa harus pakai iPhone? Dulu pernah cobain beli ada yang in-house, dikasih lah Android. Pertama, kameranya butek. Kamera butek. Terus yang kedua suka nge-lag. Terus si yang ngelihatnya dikit. Terus katanya terus saya dicoba iseng-iseng lah tim pakai iPhone. Nang view-nya langsung gede. Tahu berarti view-nya itu. Ini iPhone ya. iPhone ini. Itu sih. Kalau teman-teman semua di sini mau pada live TikTok, beli iPhone. Kalau nggak sewa dulu deh ya. Nah, sewa dulu. Bikin apa, coach? iPhone buat live. Kita bikin bisnis saya sewa iPhone buat live.
Aswin, thank you banget nih. Hari Siap. ini kita banyak belajar dari buka bisnis, modal 1 juta, marketing, manajemen. Timnya sekarang berarti nggak terlalu banyak ya? Kalau di kantor 33 ya, nggak terlalu banyak untuk volume penjualan seperti ini karena banyak yang outsourcing, jadi HPP-nya maksudnya fixed cost-nya juga lebih kecil. Betul. Jadi hidupnya di marketing ya. Hidupnya di marketing. Gimana cara naikin sales, penjualan lewat marketing dan inovasi. Iya, betul. Thank you banget. Aswin, saya ada buku baru namanya Menolak Mati Lawan Pandemi. Nah, ini buku yang kita tulis untuk kenang-kenangan pandemi. Jadi kalau mau tahu nih anak cucu kita ya, ada nih, mau tahu nih pandemi gimana? Baca ini. Betul. Jadi di sini ada banyak pengusaha-pengusaha yang bercerita gimana cara mereka itu keluar dari masalah omset gini, omset itu, gimana cara mereka hadapin bisnis, survive lah ya. Waduh, terima kasih banyak Coach. Dan ini belum bisa dibeli di mana-mana, hanya jadi untuk eksklusif dong ini. Eksklusif, benar. Alhamdulillah. Belum bisa dibeli. Nanti kalau sudah diluncurkan setelah semua network saya sudah dapat, siap. Bisa ini ya. Langsung saya baca. Siap. Terima kasih banyak. Aswin, thank you so much buat sama-sama, hari Coach. ini. Teman-teman, makasih banyak pelajaran apa yang bisa Anda ambil. Jangan lupa kunjungi Waltz Wallet. Beli Waltz Wallet. Lanyardnya keren banget, 1 dompet untuk semuanya. Betul. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.